Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat datang. Selamat datang Bapak salah. Selamat bertemu kembali bersama Bapak. Masih ingat kan Bapak siapa? Oh, Pak Arfe. Iya, guru PAI kalian di kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kayaknya ada yang bau apa ya? Ada yang belum mandi kayaknya nih. Atau jangan-jangan belum sikat gigi. Sikat gigi harus rajin, jangan bosan, jangan malas. Sikat gigi pelan-pelan, dari depan dulu masuk ke belakang, jangan langsung udah aja, jangan masuk lagi ke belakang, belakangnya disikat gigi lagi pelan-pelan. Bapak lama nggak apa-apa lama, tapi yang penting jadi bersih. Tahu nggak, sikat gigi itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam itu yang pertama kali mengajarkan sikat gigi ke seluruh dunia. Keren kan? Dan tahu satu lagi rahasianya, kalau kalian suka sikat gigi, Allah ridho, Allah suka. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bersih, gitu ya. Awas jangan males lagi sikat gigi. Oh iya, besok kalian kan libur. Hari Kamis libur. Hore, jangan dulu hore. Hari Kamis libur, hari Jumat Idul Adha. Nah, tahu nggak Idul Adha itu apa? Iya, nyembelih kurban Pak, betul. Apalagi perayaan naik haji di Arafah, iya betul. Jadi Idul Adha itu ada ceritanya. Jadi Idul Adha itu dirayakan oleh miliaran umat muslim di seluruh dunia setiap tahun. Dan ini kisahnya bermula dari kisah siapa? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan siapa anaknya? Putranya Nabi Ibrahim siapa? Iya, Nabi Ismail alaihissalam. Ada ceritanya. Ada yang tahu? Ada yang udah tahu? Jangan dulu cerita rahasia, jangan kasih tahu temannya dulu yang udah tahu ya, soalnya Bapak mau ceritain nanti nggak seru kalau misalkan kamu kasih tahu ke temannya. Bapak cerita sekarang ya. Siap? Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Kalau ada yang susunya belum diminum tuh, minum susunya dulu. Ada yang mau gosok gigi? Aduh, udah telat. Nggak apa-apa, gosok gigi dulu. Boleh di pause dulu videonya ya. Sip. Ceritanya bermula ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Tapi mimpinya aneh anak-anak. Mimpinya itu Nabi Ibrahim berturut-turut mimpinya sama. Mimpinya apa coba? Mimpinya ngeri loh, serem. Mimpinya menyembelih ayam, bukan. Menyembelih anaknya Nabi Ismail. Anak kaget. Tuh, kok aku mimpi menyembelih Ismail, anakku yang lagi lucu-lucunya. Masih kecil loh Nabi Ismail pada masa itu. Ini mah jangan-jangan mimpi biasa aja. Besoknya tidur, mimpi lagi. Mimpinya sama. Kaget bangun Nabi Ibrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mimpinya kok sama kayak kemarin katanya. Kok mimpinya mirip lagi ya. Besoknya gitu lagi. Malam-malam ketika tidur Nabi Ibrahim langsung bangun lagi.
mimpinya sama lagi, mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Waduh, ini jangan-jangan harus aku ceritain nih sama Ismail. Ismail kan masih kecil. Besoknya Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Ismail. Ismail sini katanya. Ismail ya, kayak temannya si Upin. Ismail, ada apa ayah? Ismail tahu nggak? Ayah sudah 3 hari loh 3 malam bermimpi. Ayah mimpi apa? Ayah mimpinya tapi ayah nggak tega. Iya, ayah mah bikin penasaran mimpi apa ayah. Tapi ayah nggak tega. Ayah mimpi apa? Langsung diceritain sama Nabi Ibrahim. Baiklah nak, jadi ayah itu mimpi menyembelih kamu nak. Ayah mimpi menyembelih aku? Iya nak. Ayah mimpi menyembelih aku? Iya nak. Udah nak bos, jangan kaget-kaget terus. Iya ayah. Terus itu gimana ayah? Jangan-jangan, ini kata ayahnya, kata Nabi Ibrahim, jangan-jangan ini adalah perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Nabi Ismailnya dia kaget. Gimana menurut kamu nak? Gitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim itu baik banget ke anaknya. Jadi meminta pendapat ke anaknya walaupun anaknya masih kecil. Ismail, bagaimana menurut pendapat kamu? Gitu ya. Lalu Nabi Ismail bilang begini, wahai ayah kan nabi ya. Jadi kalau memang itu mimpinya betul, gitu. Kalau memang mimpinya itu betul dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kan itu perintah dari Allah. Gitu. Jadi ayah, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar, gitu. Jadi sabar itu mematuhi perintah Allah. Aku akan berusaha dengan kuat, berusaha dengan sabar mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, subhanallah ya. Ini anak yang soleh banget. Anak yang hebat luar biasa. Diperintahkan oleh Allah siap menurut, disuruh oleh ayahnya siap mematuhi perintah ayahnya, selama itu dalam kebaikan, dalam menjalankan ibadah dilaksanakan begitu. Lalu pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail pergi berdua. Bilang ke ibunya Nabi Ismail, Bunda, ini anak aku bawa dulu ya. Oh iya, jangan lama-lama ya. Iya. Nah, di sini ternyata setan tidak tinggal diam. Setan tahu bahwa Nabi Ibrahim akan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setan datang kepada ibunya. Dibisikin ibunya Nabi Ibrahim. Ibunya Nabi Ibrahim. Ibunya siapa tadi? Ibunya Nabi Ismail. Bunda tahu nggak? Apa sih? Itu anak kamu akan disembelih. Oh, sama siapa? Sama ayahnya. Sama Ibrahim. Iya, beneran sama Mas Ibrahim. Beneran. Kenapa disembelih? Karena katanya sih perintah Allah. Tahu nggak jawabannya bundanya Nabi Ismail? Kata bundanya begini, oh kalau memang itu sudah perintah dari Allah, biarlah dilaksanakan. Masya Allah. Emang nggak sayang gitu ibunya Nabi Ismail? Sayang banget kepada Ismail, sayang banget. Tetapi dia tahu kalau ini sudah perintah dari Allah, biarlah dilaksanakan. Begitu. Luar biasa ya. Waduh, katanya kaget setan. Waduh, ini bundanya luar biasa katanya. Susah mau digoda. Pergilah setan itu terbang. Terbang, nggak naik angkot, terbang setan bisa. Terbang menuju ke siapa tadi? Yang lagi jalan berdua, ayahnya dan anaknya. Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Ismail anaknya. Lalu ngomong ke Nabi Ibrahim, bisik-bisik, ngeganggu, ngegoda terus. Hei Ibrahim, kamu nggak sayang sama Ismail? Ismail kan masih kecil, masih lucu-lucunya, anaknya soleh banget, baik banget gitu ya.
kamu nggak kasihan itu disembelih kayak gitu. Tapi apakah Nabi Ibrahim, ini sudah perintah Allah, pergi sana itu. Wah, setan kaget lagi. Ini ayahnya kuat banget imannya, nggak bisa aku godain katanya gitu. Oh, ini ada anak kecil, anaknya Ismail, anaknya akan aku goda katanya. Biasanya anak kecil kan kalau dikasih mainan dia suka, dikasih permen dia suka, diajak main dia suka, pasti gampang gitu ya. Lalu pergilah setan itu ngebisikin kepada Nabi Ismail. Ayo. Nabi Ismail, siapa? Ayo. Ih, ini setan nih, kata Ismail. Ini setan nih. Ismail, kamu tahu kan? Kamu mau diapain sama ayah kamu? Tahu? Diapain? Sembelih. Kamu nggak takut? Enggak. Beneran? Kamu mau udah aja, jangan ikut. Bilang aja ke ayah kamu, ayah, aku nggak mau mati, katanya. Aku mau pergi aja, aku kan masih ingin hidup. Bilang aja begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Apa coba? Ambil batu. Bukan batu ini. Ini apa namanya? Ini bantal. Terlalu enak. Mana batu ya? Nggak ada batu di sini. Dia ambil batu-batu kerikil. Dilemparin coba. Setan itu sama anak kecil yang namanya Nabi Ismail dilempar batu. Pergi kamu sana, ambil lagi. Pergi sana, ambil lagi. Sampai berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. Aku lupa ya, 3-7 kali. Dilempar batu. Kalau kita pakai lagi sendal, lemparin sendalnya. Ada tas, lemparin tasnya. Ada apa lagi? Ada makanan, jangan makanan, habisin dulu. Piringnya lemparin. Nah, dilemparin begitu. Hebatnya Nabi Ismail. Nah, dari kisah itulah, gara-gara Nabi Ismail melempar pakai kerikil setan, sampai sekarang ayah ibu kita, nenek kakek kita kalau ketika ibadah haji itu ada lempar jumroh. Sampai dilakukan ribuan tahun kemudian oleh umat Islam tuh ya. Itu padahal gara-garanya Nabi Ismail benci sama setan, nggak mau diganggu sama setan, ngusir setan, lempar gitu. Itu sampai situ saja ceritanya. Oh, belum selesai ya? Iya, belum selesai. Pause dulu ya. Kita lanjutkan ceritanya ya. Tadi sampai mana sih? Sampai mana tadi? Sampai Nabi Ismail melempar setan. Setannya dilemparin. Pergi kamu sana. Pergi gitu ya. Dilemparin setannya. Karena setan adalah innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi jangan mau aku malas sholat. Itu dari setan. Lempar setannya. Aku malas belajar. Awas dari setan. Lempar setannya. Aku pingin makan. Bukan dari setan, pingin makan mah lapar, jadi harus makan. Tapi jangan lupa kalau makan baca doa. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Dari mana tadi? Ya, ceritanya adalah ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim akan beribadah kepada Allah, yaitu menyembelih anaknya. Aduh, ini bukan cerita bukan untuk dilakukan ya, tapi ini adalah ujian untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pergilah Nabi Ibrahim ke sebuah bukit bersama Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail diletakkan di atas batu yang besar, batu yang pipih. Lalu Nabi Ibrahim menyiapkan pisau untuk menyembelih. Ya Allah ya Rahman. Bayang ya, seorang ayah yang sangat cintanya pada anaknya, tapi harus rela mengorbankan anaknya dalam rangka beribadah. Berat banget. Nabi Ismail sampai nggak kuat, ingin nangis terus, tutup matanya gitu ya. Nah, ketika akan menyembelih itu sudah tekad bulat, walaupun sangat berat untuk melakukannya.
ketika akan menyembelih itulah tiba-tiba datang malaikat membawa apa? Membawa Indomie rebus. Enggak, membawa apa? Membawa domba yang besar, kibas gitu ya, seekor kibas, domba yang gede, bulu-bulunya lebat. Enggak, bukan domba Garut masih kurang gede. Ini gede, putih gitu ya. Dan stop gitu ya. Nabi Ibrahim, stop. Kamu sudah lulus. Kamu sudah lulus menjalankan perintah dari Allah. Sekarang kamu cukup menyembelih ini saja sebagai pengganti anak kamu gitu ya. Jadi sembelihlah domba ini untuk mengganti anak kamu. Akhirnya alhamdulillah, ya Allah terima kasih, akhirnya aku hanya diperintahkan untuk menyembelih domba aja. Jangankan satu, domba mau 100, mau 1000, mau 1.000.000 juga siap gitu ya, asal jangan anak gitu kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim siap menjalankan perintah Allah. Akhirnya disembelihlah domba itu. Disembelih dombanya dibagi-bagikan dagingnya gitu ya, ke tetangga, ke saudara, ke teman, ke kerabat, dibagiin. Nah, kalau Idul Kurban, dombanya boleh dimakan nggak Pak sama aku? Boleh. Sama keluarga boleh, 1/3 kurang lebih. Boleh diambil sama kalian, dimakan, dinikmati. Boleh, sangat boleh juga 2/3-nya itu dibagikan kepada tetangga, pada kerabat. Pak, itu kan tetangga aku orang kaya. Nggak apa-apa, orang kaya juga kan makan. Masa orang kaya nggak makan pakai baterai? Makan juga, dikasih. Bapak, tapi itu ada sebelahnya orang miskin nggak kebagian. Kasih juga orang miskinnya, apalagi orang miskin. Mau beli apa-apa susah, dikasih ya. Bapak, tapi yang sebelah itu mah ngejelek-jelekin aku terus. Itu kan tetangga aku, saudara aku juga, sebel aku sama dia. Walaupun sebel, kasih. Siapa tahu dengan kamu ngasih jadi nggak sebel lagi, jadi bersaudara gitu. Nah, itulah cerita tentang Idul Kurban. Udah sampai segitu ya dari Bapak. Oh iya, siapa yang kurban tahun ini? Oh ada, alhamdulillah. Oh punya ayahnya, nggak apa-apa. Yang punya kakek, ada yang atas nama kamu? Ada, alhamdulillah. Iya. Oh ada yang nggak kurban, nggak apa-apa ya. Nggak kurban nggak apa-apa karena ini sunnah. Ini adalah ibadah sunnah. Tapi kalau dikerjakan sangat baik. Aku nggak punya uang, nggak apa-apa. Nanti tahun depan nabung ya. Sama-sama nabung, sebulan cukup 100-200 ribu, nanti setahun juga kayaknya cukup deh. Ya sekian dari Bapak itu ya. Yang pertama apa tadi kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bukan yang pertama itu ceritanya ya. Itu aja dari Bapak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Nanti dikerjakan ya, ada semacam tugas di grup, iya di grup PA, di grup PA nanti ada link, nanti kalian klik, isi di situ tugasnya. Oke. Ya tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.